Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat Rais 31, teman-teman dari para mentor dan juga dari rekan semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi halaqah, yaitu mustaqaful fikr atau intelek dalam berpikir atau berwawasan luas. Teman-teman sekalian, ada banyak hal keistimewaan yang dapat kita raih, yaitu dari wawasan yang luas dari kita berpikir atau mustaqaful fikr. Di antaranya Allah sudah memberikan kita guidance ya, petunjuk bahwasanya orang yang berpikir itu sangatlah berbeda dengan orang yang tidak berpikir. Di mana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 yang artinya, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang mendapatkan dapat menerima pelajaran. Di sini kita juga melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu seringkali bertanya kepada kita, dan pertanyaan tersebut sebenarnya tidak untuk dijawab. Seperti afala tatafakkarun, afala yaqilun, sebenarnya supaya hamba Allah itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas beberapa hal istimewa yang teman-teman juga bisa dapatkan ketika kita memiliki intelek yang luas atau wawasan yang luas. Yang pertama adalah keistimewaan dari wawasan yang luas atau mustaqaful fikr adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa mengambil pelajaran, terlebih kita secara dasarnya, kemampuan seorang manusia adalah berpikir. Ketika dia melihat sesuatu, dasarnya adalah pikirnya dia. Sebelum dia bertindak, pasti tindakan dia itu didasari oleh pikiran dia. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ketika orang yang berwawasan luas, otomatis dia juga akan tahu manfaat, kemudian keutamaan yang dia akan cari. Contohnya suatu ilmu, mungkin ilmu dunia atau ilmu akhirat. Seperti akhir-akhir ini, teman-teman harus juga update gitu. Apa sih permasalahan di politik mungkin Indonesia, kemudian juga masalah lingkungan, masalah sejarah, gitu. Kemudian juga apa ya sih inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan oleh anak muda, juga berbisnis dan lain-lain. Itu semua kita bisa raih dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Terlebih kita juga bisa mencari wawasan yang luas itu kayak gitu. Teman-teman di ROES juga bisa nih mulai saat ini juga menambah keilmuan teman-teman. Jadi tidak lepas hanya teman-teman belajar di sekolah ya, mungkin ada yang jurusan IPA, IPS atau bahasa, tapi teman-teman juga menambah wawasan yang luas di luar itu. Karena sejatinya ketika teman-teman nanti sudah tamat di SMA, kemudian juga kuliah dan dunia kerja, itu teman-teman akan dihadapi dengan hal-hal ujian yang lebih banyak lagi di luar sana, yang itu teman-teman harus siap kondisi pikiran kita terutama, dan juga hati kita, mental kita, dan juga kekuatan dalam kita berinteraksi secara sosial dan kemasyarakatan. Dan di sini ketika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, insya Allah apapun yang kita nanti bisa kejar, tujuan kita insya Allah akan dapat dengan berikhtiar juga dengan berdoa. Nah itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita sebagai manusia untuk bertafakur. Tafakur itu kita melihat nih kekuasaan Allah dari ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang bukan dari Al-Quran, tapi dari alam-alam yang Allah ciptakan. Misalkan kita bertafakur atas gunung-gunung yang Allah ciptakan, yang sangat indah, langit-langit ya. Teman-teman mungkin suka senja ya, tapi jangan lupa sholat maghribnya gitu ya. Mungkin teman-teman suka sunrise, sunset ya, itu boleh kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk mentafakuri bahwasanya alam yang indah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Dan dari syukur itu teman-teman semoga bisa semakin taat dan dekat kepada Allah. Kemudian tasyakur, yaitu memanfaatkan nikmat dan karunia Allah dengan menggunakan akal pikiran. Jadi ulul albab bahasanya orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik seperti itu.
Yang kedua, keistimewaannya adalah mampu membedakan yang jelek dari yang baik dan dia menjatuhkan pilihan kepada pilihan yang terbaik. Nah, jadi orang-orang yang berwawasan luas itu dia mampu nih menghadapi atau membedakan dua pilihan. Ketika ada pilihan yang baik atau yang jelek, dia mampu membedakan itu. Dan ketika keilmuan atau wawasan luas itu dibarengi dengan iman, ya, dengan kesiapan rohani yang baik, maka insya Allah dengan bimbingan Allah dia akan mampu memilih jalan yang baik juga. Toh manusia sejatinya itu Allah berikan akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, kayak gitu. Insya Allah dengan bimbingan Allah kita juga bisa menentukan yang baik kita pilih, yang jelek kita tinggalkan. Itu juga berkorelasi dengan ulul albab, dengan sebuah ketakwaan. Jadi ketika kita semakin menambah kewawasan kita, insya Allah juga itu akan menambah ketakwaan kita. Karena takwa kepada Allah, menjadi hambanya Allah, iman kita bertambah, itu juga dengan ilmu tentang keimanan tersebut. Jadi iman, ilmu, kemudian amal itu saling berkaitan. Teman-teman meningkatkan iman juga meningkatkan ilmu agar iman kita bertambah. Serta ketika sudah berilmu, jangan lupa diamalkan. Karena iman dan amal soleh itu senantiasa berkaitan. Jangan sampai iman doang, percaya yakin sama Allah, cuman nggak sholat gitu ya. Percaya sama Allah cuman nggak ngaji, salah juga. Baikannya, misalkan sholat tapi nggak menambah kapasitas diri, tidak menuntut ilmu, kayak gitu. Nah sama juga, artinya amal-amal kita mungkin tidak didasari dengan pengetahuan. Maka iman dan amal soleh ini harus saling berkaitan. Dan juga kita harus menambah wawasan keilmuan kita. Berikutnya adalah orang yang memiliki wawasan yang luas, istimewanya adalah kritis dalam membaca pembicaraan orang lain. Bisa tahu nih situasinya seperti apa. Kemudian juga pandai mempertimbangkan ucapan, teori, kemudian juga pendapat atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Yang keempat adalah senantiasa mengamalkan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakat atau umat. Jadi orang yang berpikir juga pasti akan melihat bahwasanya pikiran dia, ilmu dia, nanti amalnya dia itu tidak serta-merta ditujukan kepada dirinya sendiri. Nah, ketika dia menambah kemampuan keilmuannya dia, nah imannya juga bertambah, dia pasti juga berpikir bahwasanya dia jangan sampai untuk soleh sendirian. Maka ngajak orang lain buat sama nih, berjuang, berproses menjadi baik kayak gitu. Nambah ilmunya dia, ikut kajian bareng, ngajak kayak gitu. Mungkin ikut kajian sejarah atau kajian pemikiran ya, kayak gitu. Itu pasti akan ada keresahan diri. Kok gue cuman pintar sendiri misalkan kayak gitu. Kok gue belajar sejarah sendiri. Harus ada partner. Akhirnya dia mencari teman-teman yang soleh juga sekeliling dia untuk sama-sama berproses menjadi hamba Allah yang baik dan juga hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya, kayak gitu. Dan yang kelima, semakin dia takut sama Allah gitu ya, semakin dia jangan sampai kemampuan keilmuan dia itu cuman menganggap dia itu adalah orang yang memiliki kemampuan emang dari diri sendiri. Artinya apa? Ketika dia memiliki wawasan luas, otomatis seharusnya dia juga semakin tahu bahwasanya ilmunya dia itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah SWT. Jadi dia jangan sampai ketika ilmunya bertambah, dia menjadi sombong, menjadi ujub. Tapi sebaliknya, dia semakin takut sama Allah, gitu ya, semakin tahu bahwasanya Allah itu melihat dia, mengawasi dia, Allah itu memerhatikan setiap amal-amal yang dia kerjakan. Otomatis ketika orang yang menjadi ulul albab atau yang berintelek luas, dia akan senantiasa tunduk kepada Allah untuk senantiasa memperbaiki amal-amalnya, ibadah-ibadahnya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai ulul albab. Artinya ternyata berbekal takwa itu ya, itu adalah yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Dan tujuan kita meningkatkan iman, takwa, ilmu kita itu untuk berbekal nanti kepada Allah. Jangan sampai ketika kita banyak menuntut ilmu, kemudian banyak berkapasitas tinggi gitu ya, tapi jangan sampai itu melalaikan kita untuk semakin dekat sama Allah. Ilmu kita, iman kita satu-satunya adalah tertuju kepada mencari ridho Allah dan mencari
bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita mempersiapkan untuk bekal kematian, bukan tempat tinggal di dunia ini. Dan semoga Allah senantiasa memperbaiki niat-niat kita, meluruskan apa yang kita kerjakan untuk senantiasa meningkatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian, ilmu yang kita raih, ilmu yang kita tuju itu semakin membuat kita malah jauh dan lari dari Allah. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.